Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Insyaallah kita akan mulai merojah buku yang sudah sama-sama kita pelajari ini, yaitu buku Bahasa Arab Al-Quran. Dan sebelum kita masuk ke pelajarannya, ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan tentang buku ini. Pertama, tentang karakteristik dan metode daripada buku ini, dan yang kedua apa saja yang diperlukan sebelum kita memulai buku ini, dan ketiga nantinya tips atau cara untuk memaksimalkan cara kita belajar insyaallah. Yang pertama, tentang buku ini, bagaimana buku ini disusun. Buku ini punya beberapa karakteristik. Yang pertama, buku ini walaupun temanya atau tujuan utamanya adalah untuk belajar bahasa Arab, namun bahasa Arab yang dikaji dalam buku ini adalah bahasa Arab lewat Quran. Artinya materi yang diambil di dalam buku ini adalah materi-materi yang diambil dari ayat-ayat Al-Quran. Mengapa Al-Quran? Ada beberapa hal yang menjadikan saya tertarik untuk menjadikan Al-Quran itu materi daripada pelajaran bahasa Arab, bukan sekedar hiwar atau sekedar percakapan sehari-hari atau eh, paragraf-paragraf yang sederhana namun langsung kepada Al-Quran. Yang pertama, alasan pertama karena berkembangnya dakwah Quran, tahfiz, tahsin di mana-mana. Dan tentunya orang yang sudah menghafal Quran, yang sudah belajar Al-Quran, punya ketertarikan untuk memahaminya. Dan juga ya tentunya Al-Quran ini bukan cuma untuk dipelajari lafadznya saja, tapi juga harus dipelajari maknanya. Karena dengan mempelajari maknanya kita bisa mengamalkan Al-Quran. Dan Al-Quran ini diturunkan untuk diamalkan, bukan sekedar untuk dibaca. Jadi akhirnya saya memilih Al-Quran menjadi tema atau menjadi bahan kajian bahasa Arab. Yang kedua, tentunya tidak semua orang mempelajari bahasa Arab ini sampai mahir. Nah, maka di pertengahan jalan jika kita mengambil materi-materi hiwar misalnya tentang bagaimana di toko, bagaimana di bandara dan sebagainya, mungkin kalau misalnya kita tidak sampai mahir, akhirnya pelajaran bahasa Arab ini tidak banyak terpakai gitu. Misalnya akhirnya kita belajar tentang percakapan, ya belum tentu kita menemukan orang yang bisa kita ajak percakapan, dan manfaatnya tentunya akan sangat sedikit dibanding dengan kerja keras yang dikeluarkan menghafal, belajar, mengulang dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya kita menjadikan ayat Al-Quran bahan ajarnya, maka minimal kita sudah meningkatkan kualitas tadabbur kita minimal di ayat-ayat tersebut. Dan mudah-mudahan nanti juga selain ayat-ayat tersebut, kita juga bisa memahami ayat-ayat yang mirip dengan ayat-ayat tersebut. Karakteristik pertama, bahannya adalah dari Al-Quran, dan itu punya banyak kelebihan dan juga punya banyak tantangan, karena bahasa Arab di Al-Quran adalah bahasa Arab paling tinggi. Dia paling akrab di telinga kita karena kita sering baca, bahkan mungkin kita sudah hafal, terutama jika di surat-surat pilihan atau surat-surat pendek, juz 30, Al-Fatihah, tentunya semua orang muslim harus hafal gitu ya. Dia sudah akrab pada kita, cuman tetap dia punya tantangan tersendiri karena bahasa paling tinggi, bahasa yang kesastraannya paling paling tinggi. Nah, maka butuh butuh kesabaran dan butuh kelapangan dada untuk bisa menerima, bisa memahami dan mengambil faidah daripada belajar lewat Al-Quran ini. Dan juga tentunya butuh kerja keras, butuh tadabbur, ta'ammul, berpikir, menenangkan diri kita bersama dengan materi pelajaran, sehingga akhirnya kita bisa memahami pelajaran. Itu karakteristik pertama, bahwa materinya dari Al-Quran. Karakteristik kedua, buku ini memadukan dua metode belajar, yaitu metode belajar bahasa Arab modern dan juga metode belajar kitab kuning klasik.
bagaimana metode belajar bahasa Arab modern dan bagaimana metode belajar kitab kuning klasik. Metode belajar bahasa Arab modern itu lebih condong pada mendorong kita untuk mengenal bahasa lebih banyak, mengenal bahasa yang digunakan oleh orang Arab atau kita menjadi seolah-olah menjadi orang Arab. Dengan kita menjadi orang Arab, punya kosakata orang Arab, punya cara berpikir orang Arab, maka dengan mudah setiap kalimat atau setiap bacaan maupun percakapan bahasa Arab akan kita pahami. Maka metode ini juga sebetulnya ada beberapa penekanan gitu, ada beberapa metode yang masing-masing punya penekanan yang berbeda. Ada yang dimulainya itu dengan menghafal banyak kosakata gitu, hafalan kata syajaratun, pohon, kitabun, buku dan seterusnya. Dia ngapal aja kalimat yang banyak sehingga suatu hari ketika dia mau menyusun kalimat itu dia punya perbendaharaan kata. Yang lain ada juga yang metodenya ini tidak bukan dengan menghafal kata, tapi dengan mengenal banyak takbir namanya, mengenal banyak orang Arab kalau misalnya menyapa gimana sih caranya, oke fahaluk, tanpa dia harus memusingkan kaifa itu apa, haluk itu apa, dihafalin satu-satu kalimat itu. Yang tentunya walaupun begitu ya, baik metode yang menghafal kosakata maupun metode yang langsung pada takbir tadi atau pada kalimat sempurna yang biasa digunakan oleh orang Arab tadi, keduanya tentunya sama-sama menghafal kosakata dan sama-sama mengenal takbir. Cuman biasanya yang menghafal kosakata ini kosakatanya lebih banyak, tapi takbirnya kadang-kadang agak lebih dekat ke Indonesia gitu ya. Walaupun bagi anak-anak mungkin ini lebih mudah gitu, karena anak-anak itu disuruh hafalan mudah, tapi kalau disuruh memahami itu agak susah. Sebaliknya kalau orang dewasa itu sebaliknya. Nah, kalau metode yang kedua tadi mungkin dia percakapannya bagus gitu, indah, mirip dengan orang Arab, tapi terkadang juga kosakatanya agak fakir gitu, agak kurang, agak banyak hal yang dia tidak tahu. Misalnya benda-benda yang ada di dalam kamarnya, benda-benda yang ada di dalam kamar mandinya, dia tidak terlalu peduli dengan perbendaharaan kosakata yang banyak. Dia cuma peduli dengan metode-metode umum bagaimana orang Arab itu berbicara. Itu metode belajar bahasa Arab modern yang ada di Gontor, ada di Lipia, ada di dan berkembang akhirnya di banyak metode-metode lain, Baina Yadaik dan sebagainya. Metode kedua adalah metode pondok pesantren klasik. Nah, metode ini menggabungkan dua pelajaran utama lah gitu ya, yang semuanya berkaitan dengan hafalan dan juga berkaitan dengan praktek. Nah, mereka ini tidak terlalu peduli dengan percakapan. Mereka tidak peduli dengan percakapan. Mereka ini karena tujuan mereka bukan ingin berbicara bahasa Arab atau misalnya lulus tes di universitas yang menggunakan bahasa Arab misalnya, tapi tujuan mereka adalah bisa baca kitab kuning. Apa yang mereka lakukan? Pertama, biasanya mereka disuruh ngafal kaidah-kaidah nahu dan sorof. Kaidah sorof, perubahannya, fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, dan seterusnya. Kalau misalnya fi'ilnya jadi maksur, apa mankus, apa lafif, mafruk, itu ntar perubahan-perubahannya juga dihafalkan semuanya. Lalu mereka ngafalin jurumiyah, i'rab itu apa, alamatul i'rab itu apa aja, terus yang apa namanya di-i'rabkan dengan harokat, di-i'rabkan dengan pergantian huruf dan lain sebagainya. Itu karakteristik belajar kaidah atau belajar nahwu sorof di pesantren-pesantren klasik. Ditambah lagi mereka biasanya sorogan atau di syurah atau apapun istilahnya, mereka ini baca kitab kuning, baca tafsir Jalalain, baca Safinah, baca Fathul Qorib, baca kitab apapun, baca hadis, Arba'in Nawawi, syarahnya, Riyadhus Shalihin, dan kitabnya ini dibaca bersama dengan guru, dengan kiai, dengan ustadz, yang guru tadi mentalkinkan terjemahannya satu persatu. Di tengah terjemahan tadi,
itu mereka bukan cuma menerjemahkan, tapi diberikan isyarat tentang beberapa kaidah i'rab, misalnya beberapa kaidah nahwu. Misalnya dibilang mubtada itu bermula, atau adapun Zaidun itu zahibun itu pergi, misalnya, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kedua, metode ini sama-sama baik, dan akan jauh lebih baik jika digabungkan gitu. Saya pikir akan lebih baik jika digabungkan. Kenapa? Karena metode pertama ini sangat bagus untuk mengenal bahasa Arab, dan memberikan zauk atau sense kepada seseorang. Dimana ketika orang ini sudah mutadzawwiq, udah punya zauk tadi, udah punya sense bahasa Arab, maka dengan mudah dia membaca teks apapun atau mendengar percakapan apapun bahasa Arab tanpa dia harus menerjemahkan kata per kata gitu. Dia dengan memahami siaknya aja, dengan memahami konteksnya aja, terkadang walaupun kalimatnya tidak semuanya dia tahu, dia bisa paham. Tapi kekurangannya adalah seringkali metode pertama ini ketika membaca kitab-kitab ulama, kitab-kitab klasik, yang mana ulama ini tidak sembarangan meletakkan setiap kalimat begitu ya. Para ulama ini tahu akan datang setelah mereka ini murid-murid, guru-guru yang akan baca kitab mereka dan akan mengkritik setiap kalimat yang ada di dalam kitab mereka. Maka mereka begitu hati-hati dan meletakkan setiap kalimat sesuai dengan kaidah bahasa, kaidah nahwu, sorof, balaghah, lugat, bahkan ilmu-ilmu akliyat yang lain, usul fikih, mantik, dan lain sebagainya, sehingga tidak datang orang-orang yang mengkritik dan akhirnya menilai bahwa buku mereka ini kurang punya nilai ilmiah dan akhirnya tidak dibaca gitu, tidak digunakan oleh orang-orang berikutnya. Nah, metode yang pertama tadi, metode modern tadi, belajar bahasa Arab tadi, seringkali kurang dalam kenapa? Karena mereka tidak praktek baca kitabnya kurang. Yang kedua, perhatian mereka terhadap nahwu dan sorof juga kurang. Metode yang kedua itu punya perhatian yang luar biasa terhadap nahwu, sorof. Mereka bukan cuma belajar matannya, mereka juga hafal, bahkan hafal lebih dari satu matan terkadang, sampai alfiyah, sampai lebih dari alfiyah. Tapi metode ini seringkali punya kekurangan karena murid seringkali ketergantungan pada gurunya karena mereka masih di syurah dan lain sebagainya, sehingga tidak terlihat yang mana yang benar-benar faham dan yang mana yang sebetulnya fahamnya ketika diterjemahkan oleh gurunya saja gitu. Nah, saya berusaha untuk menggabungkan dua metode ini, metode yang melahirkan dzauk Arabi, sense atau bisa merasakan bahasa secara perasaannya dia gitu, bahwa ini bahasa Arabnya enak, bahasa Arabnya kayaknya kurang bagus, ini kayaknya maksudnya kayak begini dan lain sebagainya, dan bahasa Arab yang benar-benar secara letterlek mereka nahwu, sorof, kaidah dan lain sebagainya. Jika ini dua ini disatukan, saya pikir akan sangat baik gitu ya. Kita bisa bahasa Arab dan juga kita bisa mengerti takbir atau kalimat-kalimat ulama di dalam kitab-kitab mereka. Maka dengan mudah kita membaca tafsir, membaca kitab-kitab fikih, membaca kitab-kitab syarah hadis misalnya, karena kita sudah terbiasa dengan ibarat-ibarat mereka. Nah, di buku ini saya menggabungkan keduanya. Bagaimana dengan pertama menjadikan dan tetap dalam konteks atau dalam bingkai Al-Quran gitu ya. Pertama bisa seperti yang bisa dilihat di sini. Nanti kita bisa lihat di bukunya, di pembahasannya, bahwa di sini ada kalimat-kalimat Al-Quran seperti bagaimana kita belajar kalimat di dalam metode-metode modern di Baina Yadaik, di silsilah Ta'lim Arabiyah yang ada di Lipia, Lin Nasyiin dan lain sebagainya, yang mereka ini fokus pada kalimat bahasa Arab dan juga atau kata-kata bahasa Arab, mufradat bahasa Arab dan juga kalimat yang sudah tersusun. Lalu di sini ada ringkasan kaidah, di berikutnya ada ringkasan kaidah. Ini seperti kita belajar nahwu, tapi nahwu yang lebih amali atau yang lebih praktis gitu. Tidak nahwu yang benar-benar teoritis tentang teori
i'rab, tentang falsafah, apa itu kalam, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Lebih ke yang bisa kita praktekkan terutama di materi yang sudah kita pelajari. Nah, berikutnya ini yang mungkin masih jarang di buku bahasa Arab, yaitu praktek teks bahasa Arab. Praktek membaca nas Arabi, kita ambil dari beberapa kitab lalu kita potong, baik dari kitab hadis, tafsir, ada dari tajwid, ada dari akhlak, sehingga kita bisa melihat bagaimana indahnya, bagaimana para ulama ini mengarang kitab-kitab mereka. Kita bisa merasakan walaupun kita belum sampai pada level di mana kita bisa baca itu secara mandiri, tapi minimal kita bisa baca itu di halaqah bersama dengan guru. Yang dari situ mudah-mudahan kita punya motivasi untuk suatu hari kita harus belajar terus sehingga kita bisa baca ini nih, nas-nas ini tanpa adanya guru gitu. Dan nas-nas ini kalau misalnya kita nanti setelah ditalakikan maknanya ini kita pelajari lagi, kita hafalkan mufradat-mufradatnya, insya Allah akan sangat banyak mufradat yang kita punya, dan bisa jadi setelah beberapa waktu kita bisa baca sendiri minimal kitab-kitab yang ringan. Kita lanjut lagi di video berikutnya insya Allah.